Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman udah berkumpul di kesempatan kali ini. Jadi kita akan ya bincang-bincang dikit lah, karena kita tahun baru, otomatis kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, dikarenakan setiap tahunnya pastinya kita harus ada improve. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas uh, kita nih sebagai mayoritas ataupun sebagai manusia itu tentang pemimpin. Nah, kita kan sebagai Gen Z ini kita perlu tahu sebenarnya sudut pandang pemimpin dari generasi kita itu seperti apa sih gitu, baik dari sudut kita sebagai Gen Z ataupun dari sisi uh, kayak seperti hadis ataupun dari seperti firman Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, mungkin uh, kita akan cari tahu dulu arti pemimpin dari sisi firman terlebih dahulu. Baik, berdasarkan Quran Surah Syad ayat 26, yang dimana Allah itu berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya kami itu menjadikan kamu khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah maka mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Nah, maka dari itu, kenapa sih pemimpin itu tidak hanya untuk mengatur orang atau bagaimanapun, namun itu juga dipertanggungjawabkan atas semua tingkah laku mereka, dan juga ketika mereka akan memanage orang atau dan lain sebagainya, itu semua halnya dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, menjadi pemimpin itu sangat sulit untuk bertanggung jawabnya, entah di dunia maupun di akhirat. Berarti Puri kita sebagai pemimpin tidak boleh semena-mena mengatur kayak, oh yaudah aku memimpin uh, negara ini, terus aku yaudah biarin aja lah tentang makanan kasih gini aja gitu, atau oke kasih pajak kita naikin aja gitu. Berarti mas permasalahan kita membuat uh, semisal hal yang kita pimpin itu juga nanti dipertanggungjawabkan di akhirat ya Puri. Iya, benar sekali. Apapun tingkah laku mereka, mereka maksudnya adalah pemimpin gitu kan. Itu adalah sangat-sangat dipertanggungjawabkan. Nah, nanti mau contoh memberi makan yang ala kadarnya, kan untuk kesehatan itu, contoh nih, untuk kesehatan itu tidak hanya makan seala kadarnya, tapi seperti yang kita tahu ada 4 sehat 5 sempurna. Jika nutrisi-nutrisi itu tidak mencukupi, walaupun mungkin makanan itu hanya cukup, nah, tapi tubuh kita itu akan ada waktunya bahwa membutuhkan nutrisi yang lebih gitu ya. Nah, maka dari itu sebagai pemimpin itu juga harus mengerti dan mengetahui bahwa hal-hal tersebut itu juga sangat-sangat penting. Oke, dari kan dari sisi firman, nah kemudian dari sisi hadis juga ada Rasulullah Subhanahu wa Rasulullah pernah bersabda, kalian semuanya pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu pun juga memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba pun memimpin harta milik majikannya, yaitu khususnya untuk hamba buruh, dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkan bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Gitu. Jadi kita tuh sebagai kita diri sendiri pun artinya juga memimpin diri kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, baik itu dari mungkin semua anggota tubuh, baik tangan, kemudian kaki, ataupun pikiran, penglihatan. Kita itu memimpin semua anggota tubuh kita. Gitu. Nah, aku juga pengen tahu nih, uh, kalau pendapat kalian Yazid tentang pemimpin itu kayak gimana gitu. Kan Yazid sebagai mahasiswa uh, RPL nih. Sebenarnya itu di dunia RPL pemimpin itu kayak gimana sih?
Oh iya, kalau pemimpin, menurut aku ya kalau mau mimpin itu ya punya rata-rata yang punya jiwa-jiwa kepemimpinan gitu. Jadi kan kadang kan kita, kalau saya sih kadang suka nilai orang juga gitu. Jadi kadang-kadang, oh ini bagus nih kepemimpinannya nih. Jadi lebih tertata gitu, apa yang dipimpin juga terstruktur gitu, baik gitu. Kira-kira kalau dari Mas Alvan gimana ya, eh, tentang kepemimpinan ini? Saya juga mau denger dong. Mungkin menurut aku tuh pemimpin yang baik itu mungkin kita tuh jangan lihat dari depannya, jangan lihat dari depan muka tuh gimana. Kita juga harus lihat dari belakangnya kayak skill-skillnya atau track recordnya gitu kan. Mungkin pemimpin yang baik tuh bagaimana bisa kita menyeimbangkan antara apa yang mereka janjikan sama apa yang mereka lakukan gitu. Harus amanah untuk jadi pemimpin yang baik itu. Mungkin dari Fajar gimana Fajar? Apakah ada pendapat? Nah, buat pemimpin itu, BTW kita belum kenalan juga nih. Coba nih kenalan dulu satu-satu. Kenalin, aku Fajar Mufid dari LPL 01 dengan NIM 130 222 3032. Buat yang lain nih, kan tak kenal maka tak sayang. Aku Al dari RPL 01 dengan NIM 1302223047. Salam kenal ya, Fajar, Reza, Alvan, Indra, Puri. Oke, mungkin aku ya perkenalkan nama aku Puri Ralina Data yang biasa dipanggil Puri. Aku juga ada sama deh, aku sekelas sama kalian LPL 01, jadi nggak usah sebutin kelas karena kita sama-sama sekelas. Oh, di sini ada penyusup di kelas lain, maaf Pak. Oke, selanjutnya aku kenalin semuanya. Nama aku Syahriza dari SE Gabungan 01 dengan NIM 130 222 3041. Salam kenal semuanya. Kenalin nama aku Indra Maesa, biasa dipanggil Indra. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal juga Indra. Nama aku Alvan dengan NIM 130 222 3074. Nah, oke, Tadi tuh kita pertanyaannya lanjut. apa sih tadi? Kita bahas tentang pemimpin Fajar. Menurutmu gimana Fajar pendapatmu? Nah, kalau pemimpin itu kan harus dari sesuai, itu juga kita harus amanah, nggak boleh korupsi. Terus mereka juga harus mendengarkan apa yang dipimpinnya, apa masyarakat mereka inginkan. Jadi mereka nggak boleh kayak melakukan sesuatu hal tanpa musyawarah dulu. Kan kalau misalnya kita nih mahasiswa, kalau kita mau bikin sesuatu kan ada yang namanya musyawarah bersama dulu atau sidang ADART dulu atau gimana. Nah, itu kan salah satu cara kepemimpinan yang baik, ada musyawarah. Tapi nggak tahu nih pemimpin yang sekarang emang harusnya kayak gitu. Nah, Emang kalau terus boleh tahu pemimpin sekarang tuh kayak gimana sih menurut Mas Fajar ini? Pandangan Mas Fajar emang pemimpin kayak gimana sih? Kok sampai di-mention gitu ya? Aku jadi nah buat penasaran. buat masalah-masalah yang pemimpin sekarang rasain itu bakal dibahas sama segmen ketiga. Silakan Indra bahas tentang apa masalah-masalah dan tantangan pemimpin sekarang. Oh oke ya, jadi tantangan-tantangan terbesar pemimpin zaman sekarang itu sebenarnya kita nggak usah ngomongin dalam negeri aja, banyak di luar negeri juga kadang ada pemimpin yang pemimpin yang kurang baik gitu. Contohnya kan pemimpin itu harus punya sifat kayak bertanggung jawab atas yang dia perbuat ke dalam bawahannya gitu. Contohnya kayak pemimpin di luar negeri yang masalah perang kayak gitu kan, itu pemimpinnya pengen ngejajah gitu salah satu negara lain. Nah, itu kan salah satu apa ya? Itu salah satu pemimpin yang kurang bagus gitu untuk ditiru, karena sebagai pemimpin itu mencontohkan baik untuk para bawahannya dan bakal dicontohin juga oleh orang-orang lainnya. Seperti itu menurut saya pandangan untuk tantangan pemimpin zaman sekarang. Gitu Jar. Oke, lanjut lagi Jar.
Nah, terus kalau misalnya pemimpinnya kayak gitu nih, masalah membahas tentang mention perang, mention tadi apa lagi? Perang. Ya. Itu tuh gimana dari tanggapan Indra? Emang kalau misalnya kalau pemimpin tuh emang boleh ngedeklar perang secara kayak gitu, atau apakah kan dulu umat Islam juga berperang sama yang lain. Terus apa bedanya perang zaman sekarang sama perang zaman dulu? Kenapa nggak boleh yang sekarang dan apa dulu yang dulu boleh? Mungkin bedanya aku nggak tahu ya. Mungkin bedanya kalau zaman dulu tuh kan karena ada beberapa alasan yang terus kalau kita tahu kan di dalam perang itu pasti ada yang namanya etika dalam berperang gitu. Nggak kayak zaman dulu tuh kalau berperang kita harus apa gitu, ada alasan yang pasti, terus misal mungkin ada berbeda pendapat dan kita harus perangi gitu ya, atau misalkan ada hak yang diambil dari kita, itu kan kita punya hak untuk berperang gitu, untuk apa ya, ya gitulah. Terus kalau zaman sekarang tuh kan udah makin sini kadang ada perang yang tidak sesuai etika dalam perang gitu. Contohnya kayak ngebunuh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu semua itu balik lagi ke pemimpinannya gitu, ke pemimpinan yang bertanggung jawab atas semua itu gitu. Jadi ya begitu sih bedanya yang zaman sekarang sama yang zaman dulu gitu. Yang sekarang tuh pemimpin-pemimpin udah gak ada etikanya dalam mengatur semua itu, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kalau menurutku tuh pemimpin nggak hanya di pemimpin negara sih. Kita semisal kita nih, kita lagi tugas kelompok, kita juga kan ada pemimpinnya, atau kita lagi ngerjain suatu project atau ngerjain tugas gitu, atau kita mau bepergian berbareng-bareng gitu, tamasya bareng-bareng kan pastinya itu ada pemimpin. Oh, kita sebaiknya pergi ke sana, pergi ke sini, naik apa gitu. Nah, sebenarnya kita tuh dimanapun kita sebenarnya seperti sebagai pemimpin gitu, baik itu pemimpin di negara, pemimpin di kehidupan sehari-hari, kita juga mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, karena uh, hal-hal yang kita perbuat dalam hal yang kita pimpin itu kan jadi tanggungan kita sendiri gitu. Nah, sebenarnya yang teman-teman teman-teman sebutin juga udah sesuai itu dengan pemimpinan dalam Islam ataupun kita sebagai pandangan sudut pandang Gen Z gitu. Tadi kan si Indra juga nge-mention zaman dulu tuh berperang karena berbeda pendapat. Nah, misal si Fajar bilang, oh Yazid ganteng gitu, terus aku bilang, oh Yazid gak ganteng, berarti oke aku perang sama Fajar gitu kali ya. Baik, ya, oke. Eh, Baik, sebenarnya eh, kita setuju sih, kita sepertinya pandangannya sama semua terkait pemimpin di Islam gitu. Oke, eh, teman-teman, terima kasih ya udah menyempatkan waktunya gitu. Gimana dari Mas Yasi? Oh, sorry, kepencet saya mic-nya, maaf. Oke, eh, nah juga salah satu contoh dari apa pertanggungjawaban kepemimpinan yang memimpin kita sebagai diri sendiri itu memimpin tubuh jari kita gitu. Mungkin ketidaksengajaan juga bisa dipertanggungjawabkan nantinya gitu. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyiapkan insight-nya. Kita semoga kita juga terbuka mendapatkan ilmu baru terkait kepemimpinan, dan kita akhiri saja untuk podcast kali ini, dan dari kita semoga kita bisa menjadi pemimpin yang baik untuk kedepannya. Amin. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.